perhitungan power budget ya. Di sini menggunakan pasif splitter 14 sama 18 dengan redaman splitternya nanti lihat di ini apa yang digunakan ya. Nanti saya share mungkin di situ saya kurang satu tabel ya. Kurang satu tabel untuk perangkat yang splitternya ya. Apa perangkat-perangkat ini splitternya. Kemudian nih mungkin yang pertama kita bikin OLT ini CO, saya anggap ini kita asumsikan ini sebagai CO. Kemudian ini untuk kabel feedernya dengan asumsi di sini kita menggunakan ini konektor ya, ada konektor. Yang kemarin kan kita tanpa konektor. Ya, yang berbeda itu satu. Kemudian ini pakai power splitter. Ini splitternya. Ini splitternya 14 di sini. Ya, insertion loss-nya 0,25 ya. Ini frekuensi yang digunakan 193 ya. Dayanya adalah 10 dB. Modulasinya NRZ, bitrate-nya ini. Kemudian di sini adalah optical power meter. Di sini optical power meter. Kemudian di sini panjangnya ini ganti 5 ya. Atau 6 km ya. Saya rubah 6 kilo. Kemudian di sini atenuasinya 0,35 dB per kilo. Ini yang dipakai PT Telkom di sini. Nah, yang disebut dengan power ini tujuannya adalah perhitungan power budget ya. Kita desain FTTH, kemudian power budgetnya kita hitung. Yang disebut dengan power budget itu adalah kita menghitung PRX ya, daya di RX, PRX di suatu titik. Saya nggak ngomong di penerima, tapi di suatu titik X ya, di suatu titik X. Nah, nanti di sini kan ada power meter. Nah, di sini ketika dari transmitter ini saya ini berkomunikasi, kemudian saya kasih optical power meter, berarti di sini akan keluar berapa dB? Ya, mendekati 10 dB karena belum ada loss di sini, belum dikurangi oleh konektor. Dia adalah 10 dB. Nah, kemudian untuk PRX ini pada kondisi X di sini nanti ini ditambahi OPM. Saya tulis OPM 1 ya, karena OPM 2 ya, di situ ada OPM 1. Di sini OPM 2. Nah, di OPM 2 ini adalah PRX 2. Saya tulis PRX 2. PRX 2. PRX 2 ini diperoleh dari mana? Dari PTX-nya dikurangi dengan loss-nya. Loss, saya tulis L1. Ini adalah L1. L1 ini loss-nya apa saja? Loss-nya di sini adalah ada 2 konektor, berarti nanti 2 kali loss konektor ditambah loss-nya kabel fiber. Di sini kan kabel fiber dia punya redaman 0,35 kalikan dengan panjangnya. Paham? Paham. Nah, nanti PRX ini bandingkan dengan dilihat dengan OPM yang kedua, OPM yang kedua. Nanti nilainya dia mendekati sama dengan ini. PRX ini dia mendekati sama dengan OPM. Nah, ini adalah daya yang masuk sebelum splitter. Nah, nanti cek dia di splitter ini dia punya redaman. Karena apa? Dia dibagi menjadi 4, splitter bagi 4. Berarti 10 log N. Kalau seingat saya 10 log N, 10 log 4. Berarti nanti dia ada redamannya sebesar itu. Kalikan dengan panjangnya ini, banyaknya cabang. Nah, 10 log 4 itu nanti berapa? Nah, nanti di sini cek dulu. Ini OPM yang ketiga. OPM yang ketiga ini, ya, OPM yang ketiga ini sama dengan PRX yang ketiga, PRX yang kedua dikurangi dengan L dari PS 1 banding 4. Ya, ini PRX yang kedua
dikurangi loss PS 1 banding 4. Nah, nanti bandingkan dengan OPM yang ketiga. Ini adalah PRX yang ketiga. PRX 3. Ini PRX 3. PRX 3. Dari sini paham? Paham? Paham. Kenapa kok nggak langsung dilihat di sini? Nggak, kamu harus lihat dulu di passive splitternya ini. Bener nggak? Gitu ya. Nanti kalau ada kesulitan silahkan share di grup. Ya, ini OPM yang ketiga. Kemudian PRX yang keempat. Nanti ini konektor, kemudian ini link panjangnya bukan 0,8 ya. Saya kasih dari ODC ke ODP. Ini adalah misalkan 3 kilo. Ya, saya asumsikan di gedung yang lain gitu ya. Ini 3 kilo ya. 3 kilo atau 2 kilo lah, 2 kilo aja, 2 kilo. Saya ulang ya, 2 kilo ya. Kemudian kita hitung PRX yang keempat. PRX yang keempat di mana? Sebelum splitter sini. Ini ya. PRX RX yang keempat. Nah, di sini nanti juga ada OPM 4. OPM yang keempat. PRX yang keempat kita hitung dari mana? PRX yang keempat kita hitung dari mana, Rek? PRX yang ketiga, daya di RX3 dikurangi dengan loss yang ketiga. Saya sebut ini adalah, ini panjangnya adalah L3. Ini adalah L2. Ya, ini saya tulis L3. L3 itu berarti kan sama dengan berapa? 2 kali konektor, benar? 2 kali konektor, 2 kali konektor. Saya tulis C kalikan ditambah panjang kabelnya L kalikan alfa. Alfa itu adalah redaman kabelnya. Paham? Paham ya? Nah, PRX yang keempat ini nanti di PRX yang keempat ini nanti dibandingkan dengan OPM yang keempat. OPM yang keempat. Paham? Nah, setelah OPM yang keempat itu dia kasih di sini OPM 5. OPM 5 itu keluarnya setelah splitter 1 banding 8. Splitter banding 1 banding 8. Berarti ini nanti kamu hitung ini. PRX yang kelima itu sama dengan PRX yang ketiga. PRX yang ketiga dikurangi dengan redaman dari PS 1 banding 8. PS 1 banding 8. Ini redaman. Ini redamannya ada ini. Redaman. Oke ya. Nah, PRX yang kelima. Ya, PRX yang kelima. Nanti PRX yang kelima ini bandingkan dengan OPM yang kelima. OPM yang kelima. Nanti ini mestinya dia adalah mendekati sama. Kemudian nanti ini kabel drop kabel. Ini misalkan bukan 0,1 tapi dia 5. Bukan 5. 1 kilo. 1 kilo ya. Nanti dengan cara yang sama nanti hitung di sini sampai di sini. Ingat di sini ini misalkan 50 meter. 50 meter desainnya 50 meter. Nah, ini dihitung dengan cara yang sama, nanti dihitung di sini OPM yang ke 6 ini.
benar ya, 6. Ini ada PRX yang ke 6 dengan cara yang sama. Ingat, ini di sini ada beberapa perangkat. Di sini ada konektor 1, 2, 3, ada 3 konektor. Kabelnya ada 1 kilo di sini dan 500 meter. Kemudian dikalikan dengan redaman kabelnya berapa ini? 0,35 ya, semua 0,35. Kemudian sudah, kayaknya redamannya cuma itu. Jadi 3 kali konektor ditambah redaman kabelnya 0,35 kalikan panjang kabelnya 1 plus 50 meter. Jadi nanti jadikan kalau kilo semua, berarti ini 50 meter ini harus dikonversi ke kilo. Itu ya. Nanti ketemu di sini. Bandingkan perhitungan yang di sini dengan OPM di sini. Begitu kira-kira. Kemudian nanti analisa power budgetnya. Analisa power budgetnya jika di sini kan ada kan. Ini nanti diganti semua itu tadi. Ya, diganti semua. Ini saya ganti ya. Ini nanti diganti dianalisa power budgetnya jika ini yang bawah nih sensitivitasnya adalah min 28 dB, marginnya 3 ya. Misalkan nih hubungannya yang kedua, nanti yang rangkaian 2, 3 sebentar, habis ini saya ganti panjang kabelnya nih ya. Kalau sensitivitasnya min 28, kalau misalkan tadi perhitungan saya di terakhir tadi PRX 5 tadi ya, sama OPM 5 tadi itu adalah daya terimanya adalah PRX-nya 5 tadi berapa, misalkan min 30 dB. Gimana analisanya? Nih, analisanya gimana? Apakah komunikasi bisa diimplementasikan? Analisa link komunikasi, apakah komunikasi bisa diimplementasikan? Bisa enggak? Sensitivitas saya min 28. Min 28 dB. Ya, ini dengan panjang ini biasanya D. D-nya total D tadi berapa? Misalkan total D-nya di sini dia adalah min 30 dB. Min 30 dB. Kira-kira komunikasinya bisa jalan enggak? Komunikasinya bisa jalan enggak? Halo? Nggak bisa karena sensitivitasnya lebih apa? Lebih kecil dari tadi sinyalnya 30 dB ya? Hah? Sensitivitasnya min 28 dBm. Terus di penerimanya saya min 30 dB. Nggak bisa Bu, karena dari sensitivitasnya paling kecil itu min 28. Terus kalau min 30 dia lebih apa? Lebih kecil daripada sensitivitasnya. Oke. Lebih kecil dari sensitivitasnya, benar. Jadi kalau ini apa? Ada grafik power budget gitu ya. Ini adalah sensitivitasnya min 28. Kan kamu pernah saya ajari ini, dikasih saku ibumu, kebutuhanmu 500 per bulan, dikasih 600, nututin enggak? Bisa hidup enggak kamu? Bisa, karena di atas kebutuhanmu. Kalau kamu dikasih 400, lebih kecil, bisa enggak? Enggak bisa memenuhi kehidupan. Ya, karena apa? Butuhnya 500, cuma dikasih 400, yang 100 saya harus mencari yang lain, kan gitu ya. Tapi kalau komunikasi kan nggak bisa mencari yang lain, karena perangkatnya pasif, bukan aktif. Kalau kamu kan aktif, bisa kemana kemari, bisa mencari tambahan. Kalau perangkatnya pasif kan nggak bisa ya,
Itu logikanya ya, power budget itu kayak kamu dikasih dari transmitnya berapa sampai ke penerima berapa bandingkan dengan sensitivitas, itu perhitungan power budget. Jadi benar jawabannya Faris tadi, kalau ini PRX-nya min 30 dB, terus penerimanya adalah min 28, sensitivitasnya min 28, dia tidak bisa komunikasi karena dia berada di sini. Pertanyaan saya, kalau di RX-nya juga min 28, bisa enggak? Kalau diimplementasikan. Bisa Bu, cuman paling lemah soalnya itu paling minimal. Nah, kalau diimplementasikan ada dua kemungkinan. Kalau tidak ada ini, dia sinyalnya lemah. Karena apa? Kita tidak tahu ketika diimplementasikan itu dia ada gangguan apa enggak yang di luar yang kita prediksi. Makanya selalu ada margin. Margin itu 3 dB, artinya di sini dia harus di atasnya margin ini. Kalau bisa di atasnya margin. Karena apa? Kalau saya min 28, kalau ada gangguan, dia langsung langsung turun kan sinyalnya. Nah, turun sudah noise, nggak bisa nerima. Kalau pas di sini, ya itu tadi kadang bisa connect, kadang enggak gitu kan, lebih ini. Kalau dalam perhitungan dia harus di atasnya margin ini. Makanya gunanya margin ini adalah ini untuk mengantisipasi bahwa di dalam komunikasi itu ada redaman yang di luar yang kita perhitungkan. Ya. Sehingga kalau ada redaman yang di luar yang kita perhitungkan terjadi di dalam komunikasi, kita masih bisa berkomunikasi gitu. Itu fungsinya untuk margin. Paham ya? Paham ya? Kalau min 28 nanti di atasnya min 28 ya berarti dia bisa komunikasi. Kalau di bawahnya min 28 dia tidak bisa komunikasi. Paham? Paham? Paham enggak? Ada yang ditanyakan? Ini yang tadi yang kita bahas ya. Mungkin cukup Bu, cuman minta tolong untuk keatasin lagi, mau screenshot untuk skema yang baru tadi. Ya ini ya, sebentar. Oke. Panjangnya ya terutama ya. Ini 6 kilo, 6 kilo, ini 2 kilo, ini 1 kilo, ini 50 meter. Sudah, Riz? Sudah saya screenshot, aman insyaallah. Oke, saya screenshot juga. Sudah screenshot, masukkan ke grup, jadi nanti tidak ada alasan tidak mengerjakan. Terus yang kedua, ini ya, ini 4 kilo ya, ini saya rubah menjadi 6 kilo. 6 kilo, kemudian yang di sini adalah saya rubah menjadi ini 6. Tadi atas 6 ya. Atas 6 ya tadi. Ini saya rubah desainnya di sini menjadi 7 kilo. Ini menjadi 1,5 kilo. Dropnya di sini 50 meter, ini 10 meter. Ini 10 meter. 10 meter. Silakan Tris di crop. Sudah? Sebentar. Betul. Sudah. 7 kilo, 1,5, kemudian ini 50 meter, ini 10 meter. Terus yang C, ini tetap 7 kilo. Ya, yang di sini tetap 7 kilo. Kemudian ini dia 2,5 kilo. Kemudian yang ini dia 200 meter. Ini dia 50 meter. Di sini 50 meter. 50. Pilih tulisannya. 50 meter gini ya. Oke. 7, 2,5, 200 meter, 50 meter.
Oke, silahkan di screenshot Faris. Riz. Bentar, Riz. Oke. Sudah, Riz? Sudah. Oke ya. Ada pertanyaan dari saya? Paham ya? Terus nanti itu dianalisa, dioptisisnya. Kemudian ini panjang gelombangnya ya. Panjang gelombangnya saya buat berbeda. Ini yang mahasiswa yang ganjil. Ini mahasiswa yang genap. Ya, kan harus setting lambdanya berapa ya. Oke. Jadi tadi lambdanya yang di sini, frekuensi yang di sini itu tadi dia dirubah ke genap sama ganjil. Ya, dayanya tetap 10 dB semua. Ini frekuensinya ganjil genap, ini frekuensinya ganjil genap. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya, terus nanti ini dikerjakan juga besok kita bahas. Ini yang tadi yang kita bahas di teori. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup dulu mungkin Bang. Yang lain? Belum ada. Oke. Terima kasih sudah membantu saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri kuliah hari ini ya. Mohon maaf jika saya minta pagi ya, mendadak ya. Cuma bukan untuk kebutuhan saya, untuk pens ya. Saya hanya melaksanakan aja. Kemudian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mengerjakan PA-nya. Ingat ini minggu ke? Minggu berapa? 9. Kalian ujian setelah minggu ke? 16. Ya. Ya, oke. Silahkan meraba diri sendiri. Apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya tulis, apa yang hasilnya yang akan saya analisa, silahkan balik ke dirinya masing-masing. Saya hanya bisa mengingatkan itu di semester ini. Itu dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Sekali lagi mohon maaf ya. Nanti insya Allah nanti Faris saya tolong diingatkan hari Kamis ya. Hari Jumat ya. Hari Kamis ya, Kamis sore ya. Terima kasih ya. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dimudahkan untuk mengerjakan PA-nya.